Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdaski. Pelajar andalan Sulawesi Selatan, selamat bertemu kembali. Pada siang hari ini akan membersamai peserta didik pelajar andalan Sulawesi Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping sebagai bentuk kolaborasi dalam mencerdaskan tentunya peserta didik Sulawesi Selatan. Pada hari ini, anak hebatku semua, kembali kita bertemu pada mata pelajaran biologi bersama saya, Suparman. Anak hebatku semua, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari lanjutan materi kemarin, yaitu metabolisme, khususnya tentang katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada minggu kemarin kita sudah membahas respirasi aerob, ada dua tahapan, yaitu tahapan glikolisis dan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Sekarang kita lanjut di tahapan 3 dan 4. Anak hebatku semua, pada materi hari ini, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan tahap siklus Krebs. Yang kedua, menjelaskan tahap transfer elektron fosforilasi oksidatif. Dan yang ketiga, menjelaskan tahap respirasi anaerob. Dan yang terakhir, menjelaskan perbedaan antara respirasi anaerob dan respirasi aerob tentunya. Anak hebatku semua, di mana pada minggu kemarin kita sudah membahas 2 tahapan dari respirasi aerob, yaitu tahapan glikolisis dan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Dibahas pada kemarin hasil dari 2 glikolisis, ya ingat, 2 api, 2 anak, 2 energi. Kita sudah bahas kemarin pada tahap glikolisis, hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Sedangkan di dekarboksilasi, 2 asetil koenzim, 2 CO2, dan 2 NADH. Ya. 2 api, 2 anak, 2 energi, 2 acar, 2 anak. 2 asetil koenzim, 2 CO2, dan 2 NADH. Sekarang kita membahas tahap selanjutnya, yaitu tahap 3 dan tahap keempat, yaitu
tahap siklus Krebs, siklus asam sitrat, dan yang keempat adalah tahap transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Ya. Ingat, glikolisis tempatnya di sitoplasma dan dekarboksilasi di mitokondria. Siklus Krebs juga terjadi di mitokondria pada bagian matriks mitokondria, dan transfer elektron juga terjadi di mitokondria, yaitu di krista mitokondria. Anakku sekalian, di sini kita akan bahas ya siklus Krebs, siklus asam sitrat. Jadi kita bahas kembali sekarang di bagian siklus asam sitrat dengan transfer elektron. Oke. Anakku sekalian, ya, di tahap ketiga, ya, siklus Krebs, siklus asam sitrat. Ya, setelah melewati dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A, ingat 2 atom C, ya, melakukan ini berinteraksi dengan masuk ke oksaloasetat dengan enzim sitrat sintase. Kemudian jadi 4C di sini akan membentuk namanya sitrat. Berarti 6C. Ingat, asetil koenzim A dengan oksaloasetat terbentuk namanya sitrat. Pada enzim asonitase di sini ada H2O ya, kemudian membentuk namanya isositrat. Pada isositrat, ya ingat, melepaskan CO2, kemudian membentuk NADH menggunakan enzim isositrat dehidrogenase. Ya, membentuk alfa ketoglutarat. Karena melepaskan CO2 menjadi di sini atom C-nya tinggal 5. Ya. Alfa ketoglutarat. Dengan ketoglutarat alfa dehidrogenase kembali lagi melepaskan CO2 dan mengikat NADH, berarti ada satu NADH lagi di sini ada satu, membentuk suksinil koenzim A. Ya, karena tadi CO2 melepaskan CO2 berarti 4C. Dari suksinil koenzim A sintetase ya terbentuk ATP. Dalam hal ini ADP tambah fosfat akan membentuk adenosin trifosfat. Beberapa buku menuliskan guanosin trifosfat ya. Oke. Kemudian terbentuk suksinat. Dari suksinat terbentuk kembali NADH. Berarti NADH sudah ada 3. 1, 2, 3. Membentuk pumarat dengan suksinat dehidrogenase. Pumarat ke malat membentuk namanya enzim pumarase membentuk malat. Dari malat dengan malat dehidrogenase terbentuk kembali oksaloasetat. Terbentuk kembali oksaloasetat. Terbentuk lagi NADH. Oke. Di sini FADH ya. Ada 1 FADH. Di sini NADH. Berarti NADH-nya sudah ada 3. 1, 2, 3. Dari isositrat ke alfa ketoglutarat, kemudian ke suksinil berarti ada NADH. Di sini juga malat ke oksaloasetat. Berarti sudah ada 3. Ingat, karena dalam siklus Krebs 2 kali berputar, berarti kalau 3 NADH berarti ada hasilnya adalah 6 NADH. FADH-nya juga ada 1 di sini, 1 FADH. Berarti karena 2 kali siklus berarti ada 2 FADH. Tambah CO2 ada 1, 2. Berarti 2 kali berarti ada 4 CO2. Dan ada ATP. Ya, ada ATP dihasilkan. Berarti ada 2 ATP. Ada energi secara langsung yang terbentuk 2 ATP. Ingat, menghafalnya si iso, oke, susu, pumau. Jalur Krebs. Sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil, suksinat, pumarat, malat, dan oksaloasetat.
Hasil dari siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2, dan 2 ATP. Ini berlangsung di mitokondria, khususnya di krista. Mohon maaf, khususnya terjadi di matriks mitokondria. Jadi nanti krista itu adalah transfer elektron. Kenapa dikatakan siklus Krebs? Karena Krebs yang menemukan pertama. Ya, oke. Ingat itu ya, di daur Krebs. Asetil koenzim A yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif, inilah senyawa yang diperlukan untuk berlangsungnya siklus Krebs. Siklus ini berlangsung di bagian mitokondria namanya matriks mitokondria. Kenapa? Karena asetil koenzim A bereaksi ada 2 molekul, maka siklus Krebs ini berlangsung 2 kali. Makanya tadi hasilnya ada 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Anakku sekalian, ya tadi sudah dijelaskan 2 kali, berarti ada berapa CO2 pada siklus Krebs? Berapa tadi CO2? Ada 4. NADH ada 6. 2. ATP juga ada 2. Ya. Itu hasil akhir dari siklus Krebs. Ingat ya. Kalau hasilnya di mana terdapat ATP, ingat suksinil ke suksinat ya. Ada ATP dihasilkan di situ tadi. NADH-nya tadi salah satunya malat ke oksaloasetat. Oke, isositrat ke oksaloasetat dan oksaloasetat ke suksinil. Itu ada 6 NADH-nya. Suksinat ke fumarat menghasilkan FADH. Oke, anak hebatku semua. Tahap yang keempat pada transfer elektron, dalam hal ini respirasi aerob, adalah fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Apa yang terjadi? Proses pelepasan energi berupa proton atau H+ dan elektron dari molekul NADH dan FADH. Ya. Inilah molekul yang nanti dibentuk selama katabolisme. Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria. Namanya krista mitokondria. Ingat, glikolisis terjadi di sitosol, dekarboksilasi di mitokondria, di mana ruang antar membran, kemudian siklus Krebs di matriks mitokondria, dan transfer elektron di krista mitokondria. Reaksi transfer elektron ini ada 10 NADH dari 3 tahapan tadi melalui kemiosmosis nanti, tambah oksigen menghasilkan 10 NADH dan H2O dan 30 ATP. Dan FADH, 2 FADH tambah O2 menghasilkan 2 FAD, H2O menghasilkan 4 ATP. Di sini adalah 30 ya. Berarti ada 34 ATP. Ya. Ada buku menuliskan 32 atau 34 ATP. Ya, bagaimana perbedaannya? Kita akan lihat lagi secara berkelanjutan. Oke. Anakku sekalian, ini adalah rantai transfer elektron. Ya. Rantai transfer elektron. Ya. Di sini kita lihat tahap keempat ya, transfer elektron. Oke. Sekarang kita mengetahui kenapa NADH setara dengan 3 ATP. Kenapa FADH setara 2 ATP. Kita lihat pada rantai transfer elektron ya, atau elektron transfer chains. Oke. Ada protein kompleks sebagai protein pembawa. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sitokromnya ya, ada sitokrom B, ada sitokrom C, dan ada sitokrom A. Ingat BCA ya, supaya mudah dijelas.
Ini adalah salah satunya namanya ubiquinon. Bahkan ada dikatakan A3 di sini, ya. Oke, nanti kita jelaskan. Perhatikan NADH ini pada bagian membran sel ya. Oke. NADH akan hanya sebagai pompa proton di sini masuk pada protein kompleks elektron karis karena elektronnya tereksitasi ya, akan melepaskan H+ pompanya oke. Kemudian langsung diteruskan ke ubiquinon ya. Kemudian ke protein kompleks ketiga, ada H+ lagi kembali, kemudian masuk ke sitokrom C, kemudian B di sini ada sitokrom B di sini ya. Ini adalah gate-nya, kemudian ke sitokrom C langsung ke sitokrom A di bagian kompleks 4. Oke. Nah, di sini pada akseptor elektronnya di sini ada O2 ya, 2+ nanti menghasilkan H2O. Makanya nanti di transfer elektron ada H2O yang dihasilkan. Disinilah dipergunakan oksigen ya sebagai akseptor elektron terakhir atau akseptor hidrogen. Setelah itu akan melewati jalur di sini sebagai kemiosmosis ya. Untuk dalam hal ini bagaimana adenosin difosfat dengan fosfat organik akan membentuk namanya ATP dengan ATP sintetase. Jadi NADH tadi 1, 2, 3 ya akan masuk ke sini semua ininya akan nanti terbentuk secara kemiosmosis, makanya H+ adalah pompa proton, makanya sebanyak 3 kali. Makanya NADH setara dengan 3 ATP. Ya. Kemudian FADH. FADH di sini sebagai carrier elektron, dia masuk langsung ke kompleks 2. Ya, tidak ke sini. Karena bedanya NADH itu adalah untuk menghasilkan ATP dia memerlukan energi yang tinggi. Sehingga kalau FADH tidak. Energinya tidak terkecil. NADH itu energinya lebih besar daripada FADH. Untuk menyatukan tadi ADP dengan fosfat organik. Sedangkan pada di sini FADH langsung masuk ke sitokrom ubiquinon. Kemudian ke sitokrom B. Tereksitasi untuk hanya di sini. Kemudian pompa protonnya. Kemudian ke sitokrom C dan sitokrom A. Di kompleks keempat. Ada hanya berarti ada 2. Nanti menghasilkan di ATP sintetase secara kemiosmosis 2 kali. Sehingga FADH setara dengan 2 ATP. Ya. Makanya ada namanya kemiosmosis. Kemiosmosis ini adalah pembentukan ATP. Dalam hal ini NADH dengan FADH. NADH ekuivalen dengan 3 ATP. Sedangkan FADH ekuivalen dengan 2 ATP. Ya. Pada rantai transfer elektron. Ya. Ini bisa dilihat salah satunya juga ya. Sama pada intermembran. Ubiquinonnya, sitokromnya tadi sama persis ya. Oke. Sampai nanti di ATP sintetase. Di sini. Ya. Secara kemiosmosis. Sehingga menghasilkan tadi fosforilasi oksidatif. Jadi ada 2, ada rantai transfer elektron untuk NADH dan FADH, kemudian pembentukan ATP-nya di sini secara kemiosmosis. Itu untuk menghasilkan ATP ya dari NADH dengan FADH. Kenapa O2 di sini ya tambah H2O? Karena oksigen sebagai ini kan katabolisme respirasi aerob. Berarti oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Ya, atau akseptor elektron hidrogen, ya. Jadi, jelas anakku sekalian ya. Berarti kita sudah bahas ada 4 tahapan pada respirasi aerob. Glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Sekarang kita lanjut ya pada transfer elektron. Jadi total hasil dari respirasi aerob di sini kita bahas glikolisis. Apa hasilnya secara langsung? Ada 2 ATP. Apa tadi lagi hasilnya dari glikolisis? Ada 2 NADH.
1 NADH setelah diposforilasi secara kemiosmosis setara dengan 3 ATP, berarti 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 berarti ada 6 ATP. Di dekarboksilasi oksidatif tidak pernah dihasilkan ATP secara langsung, ya. Tetapi secara tidak langsung menghasilkan 2 NADH. Berarti 1 NADH setara dengan 3, berarti juga ada 6 ATP. Pada siklus Krebs ada juga 2 ATP dihasilkan secara langsung, di mana secara tidak langsung menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Berarti 6 kali 3 karena 1 NADH setara dengan 3. Berarti jumlahnya 18 ATP. 1 FADH setara dengan 2 berarti dikali 2. Hasilnya adalah 4 ATP. Secara keseluruhan melalui kemiosmosis dari fosforilasi oksidatif, hasil ATP yang terakumulasi itu adalah 34 ATP. 34 dari secara tidak langsung, ada 4 secara langsung, 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi, berarti hasilnya ada 38 ATP. Ya. Di buku biologi Biograd mengatakan karena ada 2 digunakan sebagai transport aktif, sehingga hasil akhirnya adalah 36 ATP. Jadi antara 36 dan 38 untuk total hasil respirasi aerob. Nah, di sini tergantung nanti kita bahas lagi. Apakah 34 atau 32 tergantung dari jalurnya. Jangan pernah salah lah ya. Ingat, sitosol, mitokondria, mitokondria, mitokondria. Oke. Sekarang kita lanjut anakku sekalian. Ini dari buku biologi Campbell, ya. Dia mengatakan bahwa ini sitosol. Ya. Jumlahnya pada fosforilasi oksidatif 32 atau 34. Ya. Kemudian hasil akhirnya 36 atau 38. Apa yang membedakan? Di glikolisis perubahan glukosa menjadi asam piruvat ada NADH. NADH inilah yang menjadi penentu. Ya. Harus dioksidasi kembali. Karena untuk masuk ke mitokondria, ya ini masuk ke mitokondria, ini harus dioksidasi. Kita tahu di tahap glikolisis di fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini ada 2. Ada menjadi gliserol 3 fosfat, ada menjadi dihidroksi aseton fosfat. Ya. Di sini nanti untuk menjadi fruktosa untuk 1,6 3 bifosfat, di sini juga 1,6 ya. Di sini nanti dihasilkan NADH. Di sini juga ada NADH. Di sinilah dioksidasi. Kenapa harus dioksidasi atau direoksidasi kembali NADH? Karena NADH adalah impermeable terhadap mitokondria. Makanya NADH harus direoksidasi kembali dan hanya digunakan sebagai molekul untuk memindahkan elektron. Ada 2 jalur, ya. Elektron shuttle span membran, ya. Pertama, ada jalur gliserol, ya. Ada jalur gliserol. Di jalur gliserol ini, NADH harus dikonversi membentuk FADH. Ya, dia dikonversi. Kenapa dikonversi tadi? Kapan tidak dikonversi? Dia tidak bisa untuk masuk pada gliserol 3 fosfat pada dihidroksin aseton fosfat karena dia impermeable. Makanya dia dikonversi. Jadi NADH menjadi FADH. Jadi ketika dia dikonversi, makanya untuk masuk ke mitokondria, dia dikonversi menjadi FADH. Jadi ketika dikonversi, otomatis di asetil koenzima berapa dihasilkan? Ada 2. Di siklus Krebs ada 6. Kita dulu NADH-nya. Berarti ada berapa NADH? 2 tambah 6. Berarti ada 8 NADH. Berapa FADH-nya? 2 dari siklus Krebs. Dari glikolisis tadi yang dikonversi melalui jalur
shuttle pertama gliserol, yaitu adalah EPA-DH-nya. NADH-nya dikonversi menjadi EPA-DH. Berarti ada 2. Berarti EPA-DH-nya ada 4. Ya. Berarti 1 NADH setara dengan 3 ATP, berarti 8 kali 3, 24. Sedangkan EPA-DH setara dengan 2, berarti 4 kali 2, berarti ada 8. Berarti jumlahnya 32. Berarti kalau dia melalui jalur pertama, hasilnya adalah 32. ATP tambah H2O pada fosforilasi oksidatif. Kenapa bisa 36? Berarti 32 fosforilasi oksidatif tambah 2 dari ATP secara langsung pada glikolisis, 2 dari siklus Krebs, berarti hasilnya adalah 36. Ini terjadi pada semua sel. Jalur yang kedua, ya, jalur yang kedua adalah jalur malat aspartat. Kenapa jalur malat aspartat? Pada sitosol, malat aspartat ada enzim ya, pada sitosol ya, malat dehidrogenase. Kemudian dia akan membentuk nanti oksaloasetat di situ pada sitosol. Dia untuk memasuk tak usah dikonversi NADH-nya menjadi EPA-DH, dia tetap menjadi NADH. Biasanya terjadi pada sel hati, sel jantung. Sehingga hasil akhirnya kalau dia 2 NADH, berarti dari glikolisis berarti 2 NADH. Waktu masuk di jalur kedua ada 6 dari siklus Krebs, 2 dari dekarboksilasi, berarti jumlahnya ada 10 NADH. Sedangkan EPA-DH-nya hanya dari siklus Krebs, berarti ada 2 EPA-DH. Berarti 1 NADH ekuivalen dengan 3 ATP, berarti jumlahnya 30. Sedangkan EPA-DH setara dengan 2 ATP, berarti 2 kali 2, 4. Hasil akhirnya 34. Berarti 34 ATP tambah H2O. Kenapa 38? Ada 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs, berarti 34 tambah 4, berarti 38. Ya, berarti 32 tambah berarti ada 34 tambah 2, 38. Berarti hasil dari rantai transfer elektron 32 atau 34 ATP tambah H2O. Hasil akhirnya 36 atau 38, 2 ATP dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs. Makanya pada umumnya terjadi pada sel itu adalah 36 ATP. Beberapa buku menuliskan 36. Tetapi ada 3 dan 38 tergantung kalau versi Campbell ini adalah 2 shuttle-nya. Apakah melalui jalur gliserol atau melalui jalur malat aspartat. Karena dikonversi tadi, karena NADH harus direoksidasi kembali. Oke anakku sekalian. Ya, jadi 1 mol glukosa itu adalah 36 atau 38. Kalau mengatakan 1 mol glukosa 36, berarti kalau 2 mol glukosa berapa? 36 kali 2 berarti 72 ATP. Oke. Ini adalah bagian katabolisme karbohidrat karena kita berbicara glukosa. Oke, anak-anakku semua, kita lanjut. Sekarang kita masuk di tahap kedua. Respirasi anaerob dan fermentasi. Kan sudah tadi dibahas. Ada 2 tadi, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ingat saya tuliskan respirasi anaerob dan fermentasi. Karena berbeda antara respirasi anaerob dengan fermentasi. Ini yang harus diluruskan. Karena beberapa masih mengatakan bahwa respirasi anaerob atau fermentasi itu berbeda. Baik dari tingkat oksidasinya ataupun dalam hal ini adalah akseptornya. Ini kayak bentuk dari bakteri ya. Ini adalah bentuk bagian dari fermentasi. Biasa minum yogurt, roti ya, atau tape, poteng ya. Kalau dari ubi kayu itu poteng ya. Kalau dari beras namanya tape. Pada dasarnya sama. Biasanya kita menggunakan dari jamur Saccharomyces cerevisiae ya. Dari golongan Basidiomycota. Mohon maaf ya, bukan. Basidiomycota itu adalah biasanya jamur auricularia jamur kuping ya, yang jamur memiliki tubuh buah. Oke. Ini itu ada jari jamur Saccharomyces cerevisiae. Oke. Kita lanjut. Bagian katabolisme.
katabolisme kan tadi ini. Ada butuh oksigen, ada tidak butuh oksigen. Berarti kalau butuh oksigen namanya respirasi aerob. Kalau tanpa oksigen, apakah anaerob atau fermentasi? Oke, katabolisme, pembongkaran. Berarti pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Sumber energinya bisa dilihat di sini. Ada O2 dengan tidak ada O2. Kan sudah bahas tadi dengan adanya O2, respirasi aerob. Ya, ATP-nya 36 atau 38. Tidak ada O2, senyawa organik menggunakan fermentasi, senyawa anorganik respirasi aerob ya. Atau nanti ada sumber energi kemolitotrop dengan fotoototrop ya. Itu dalam bentuk cahaya nanti kita bahas di anabolisme. Ini kita bahas di katabolisme. Oke anak hebatku semua, kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah kita bahas respirasi anaerob bukan fermentasi. Ingat, kenapa? Dalam hal membutuhkan O2. Ya. Respirasi aerob ya butuh O2. Respirasi anaerob yang namanya anaerob tidak. Tidak. Berarti tidak butuh O2. Sama dengan fermentasi. Sama. Tipe fosforilasinya. Kalau aerob, substrat dengan oksidatif. Sama dengan anaerob. Substrat dengan oksidatif. Hanya pada fermentasi, hanya pada bagian substrat saja. Tidak ada fosforilasi oksidatifnya. Penerima elektron terakhir. O2 kalau aerob, tadi kita lihat pada transfer elektron. Sedangkan kalau pada respirasi anaerob, bisa NO3, sulfat ya, dengan CO3. Sedangkan untuk fermentasi, biasanya menggunakan asetaldehid atau asam piruvat sebagai penerima elektron terakhir. Apa hasil reduksinya? H2O ya, makanya tadi ada H2O hasilnya. Ini adalah nitrit ya, NO2 ini adalah nitrat ya. Kemudian H2S, metan atau N2O. Hasil akhirnya di sini adalah etanol dengan asam laktat kalau dia fermentasi. Makanya di fermentasi kita kenal ada fermentasi alkohol atau etanol dan fermentasi asam laktat. Menjadi pembeda selanjutnya adalah ya, oksidasinya. Oksidasi pada aerob itu sempurna, sedangkan pada anaerob itu sempurna juga dan fermentasi tidak sempurna. Ya, di mana rantai transfer elektronnya di sini ada, di sini juga ada. Ya, ingat anaerob juga ada. Yang tidak ada itu adalah fermentasi. Makanya tadi tidak melalui fosforilasi. Akseptornya tadi sudah dibahas. Dan organismenya adalah kalau pada aerob itu prokariotik dengan eukariotik. Sedangkan kalau anaerob prokariotik dan fermentasi prokariotik dan eukariotik juga. Lanjut. Sekarang anakku sekalian, respirasi anaerob, proses perombakan, oksidasi molekul organik untuk menghasilkan ATP tanpa melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Bisa dilakukan organisme prokariotik, terjadi di sitoplasma dan membran sel. Contohnya bakteri produksi sulfat, ya, desulfobirio sp, ya. Kemudian kita masuk di respirasi anaerob selanjutnya. Bisa dilihat anakku sekalian, ini dari salah satu sumber dari buku dari Institut Pertanian Bogor, di respirasi anaerob. Ketika kadar O2 menurun atau rendah, atau O2 bersifat racun, ya. Seperti karena H2O2 hidrogen peroksida ya. Maka bisa dilihat ya, oksigen konsentrasinya tinggi, rendah, ada obligat aerob, ada obligat anaerob, dan ada fakultatif. Ada bakteri yang bisa hidup dengan adanya oksigen, ada yang bisa hidup kalau tidak ada oksigen, dan ada atau tidak bisa. Ada O2, tidak ada O2 bisa. Seperti fakultatif ya, anaerob. Ini salah satu bentuk respirasi anaerob ya. Pada respirasi nitrat oleh bakteri Rhodobacter spheroides ya,
Bisa dilihat dengan respirasi pada Pseudomonas aeruginosa, ya, pada dasarnya sama. Respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Hanya tadi aseptor elektronnya, ya, ada yang nitrit, ya, nitrat, dan ada yang menggunakan O2. Itu bedanya. Hasil akhirnya kan juga seperti beda, kan? Dia juga melalui rantai transfer elektron, ya. Seperti ini NADH-nya. Pada sitokromnya ATP sintetasenya sama. Hanya membedakan seperti ini, ya. NO-nya hasilnya. Sehingga dia itu perbedaannya. Bukan senyawa akseptor elektronnya bukan oksigen, tetapi seperti NO2, ya. Dalam hal ini tadi nitrat, ya, untuk respirasi pada nitrat pada bakteri Rhodobacter atau pada Pseudomonas aeruginosa. Oke, anakku sekalian. Sekarang kita masuk di mekanisme respirasi anaerob bakteri produksi sulfat, ya, bisa dilihat. Oke. Tadi bakteri produksi sulfat oksidasinya adalah menyediakan elektron ke rantai transfer elektron, jadi ada rantai transfer elektron, ya. Ingat, bukan O2 tetapi sulfat SO4 yang diubah menjadi hidrogen sulfida sebagai produk rantai transfer elektronnya. Nah, disitulah nanti pada ATP sintetasenya terbentuk ini juga. ATP, ya. Sedangkan kita tahu organisme-organismenya, ya. Kalau dia sulfat berarti produk transfernya adalah H2S. Kalau dia nitrat NO3 berarti nitrit, ya. Kalau NO2 hasilnya seperti itu. Sedangkan karbon dioksida berarti produk transfer elektronnya adalah CH4 atau metan, ya, atau metana. Oke, anakku sekalian, pelajaran andalan Sulawesi Selatan. Ya. Sekarang kita masuk di fermentasi. Fermentasi memungkinkan sel memperoleh energi tanpa oksigen. Fermentasi menjadi lintasan untuk mendaur NADH menjadi NAD kembali yang diperlukan pada lintasan glikolisis. Ya. Mendaur NADH menjadi NAD. Di sini kita bisa lihat, ya, bagaimana pirupat, ya, ada lactobacillus, ya, lactobacillus bulgaricus seperti pada keju dengan yogurt, ya, asam laktat pada soy sauce, pada kedelai, ya, etanol, Saccharomyces pada karbon dioksida roti, ya, kenapa bisa mengembang? Ada etanol, wine, ya, salah satunya bir, etanol dan CO2. Makanya diberbusah karena ada CO2-nya, ya. Karena memang hasil dari fermentasi etanol itu adalah CO2, makanya diberbusah. Nah, sekarang di fermentasi kita kenal ada dua. Oke, anak hebatku semua, pelajaran andalan Sulawesi Selatan tetap semangat, ya. Untuk mempelajari fermentasi ada dua, fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Perhatikan. Ya, perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Sama. Ya, sitosol juga pada fermentasi. Berarti perubahan glukosa menjadi piruvat berarti tahap glikolisis. Menghasilkan 2 ATP. Asam piruvat dengan melepaskan CO2, ya, ini CO2 dilepaskan, maka terbentuk asetaldehid. Ya, melepaskan asetaldehid. Dari mana ini hanya? Ini hanya adalah dari pengubahan NADH menjadi NAD. Melepaskan hanya sehingga terikat kembali ke asetaldehid. Untuk apa? Untuk menghasilkan namanya etanol. Sedangkan NAD yang ada pada asetaldehid ke etanol ini dipergunakan kembali masuk ke tahap daur glikolisis. Digunakan kembali. Maka hasil akhirnya dari fermentasi etanol itu adalah 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Jadi lebih sedikit, ya. Kemudian, fermentasi asam laktat. Apa bedanya? Fermentasi asam laktat sama juga. Mengalami peristiwa glikolisis. Pengubahan glukosa menjadi asam piruvat. Berarti 2 ATP-nya. Tetapi dia tidak melepaskan CO2, maka dalam hal ini maka terbentuk asam laktat atau penimbunan asam laktat.
di mana NADH ini, ya, di mana NADH akan digunakan kembali untuk peristiwa pada masuk ke di lintasan glikolisis. Asam laktat biasa terjadi pada sel otot pada manusia, mengalami kelelahan pada otot. Ada beberapa buku menuliskan bahwa asam laktat itu asam lelah, kelelahan pada otot. Kenapa kelelahan pada otot? Kandungan pasokan oksigen menurun, sehingga menimbulkan kelelahan pada otot. Bagaimana caranya? Jika oksigen tersedia, maka dia masuk ke tahap asetil koenzim A pada tahap siklus Krebs. Tetapi jika oksigen tidak tersedia pada asam laktat, maka dia masuk ke asam piruvat untuk terjadi penimbunan, namanya terjadi penimbunan asam laktat. Maka hasilnya asam laktat itu adalah 2 ATP tambah 2 asam laktat. Ini bisa juga dilihat pada exercise muscle ya, untuk pada sel otot pada dasarnya tadi sama ya, karena adanya laktat dehidrogenase ya, atau terjadi asidosis laktat. Untuk pada sel otot hewan atau dalam hal ini adalah pada manusia. Ketika kita berlari ya, itu berarti menimbulkan kelelahan pada otot. Oke. Apa yang terjadi pada anakku sekalian? Bagaimana pembedanya? Pembedanya seperti ini ya. Saya dilihat bahwa di glikolisis itu terjadi alkohol dengan asam piruvat, bedanya di sini. Sama-sama menghasilkan 2 ATP, tetapi di sini adalah ada perubahan piruvat menjadi asetaldehid. Ini tidak ada, karena dari piruvat langsung masuk ke asam laktat. Hasilnya 2 etanol, 2 CO2 dan 2 ATP. Sedangkan kalau di asam laktat tadi sudah dijelaskan 2 asam laktat dengan 2 ATP. Ya. Kalau akseptor elektronnya di sini asetaldehid. Sedangkan kalau di asam laktat menggunakan asam piruvat. Jadi fermentasi kan ada 2. Senyawa akseptor elektronnya, asetaldehid atau piruvat. Berarti kalau dia asetaldehid berarti fermentasi alkohol. Tapi kalau dia piruvat berarti adalah fermentasi asam laktat. Contohnya kan pada kamir untuk asetaldehid ya, Saccharomyces cerevisiae. Atau bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus. Atau sel otot pada manusia. Sekarang sebagai kesimpulan ya. Energi yang digunakan untuk kerja seluler itu disintesis kondisi ada dan tidak ada oksigen. Respirasi aerob menggunakan oksigen sebagai elektron terakhir pada fosforilasi oksidatifnya. Sedangkan respirasi aerob mensintesis ATP dalam keadaan tidak ada oksigen menggunakan molekul bukan O2. Tetapi dalam hal ini senyawa organik atau senyawa anorganik contohnya adalah NO2. Sedangkan fermentasi tidak sama dengan respirasi aerob. Pada fermentasi tidak terjadi fosforilasi oksidatif untuk sintesis ATP-nya. Ada 2 tadi, alkohol atau fermentasi etanol dan fermentasi asam laktat. Oke anakku sekalian, kita mungkin bisa mengerjakan satu soal ya. Ya. Tahapan yang menghasilkan ATP pada siklus Krebs. Ya, ingat tadi tahapan yang menghasilkan ATP ya. Ada 2, yaitu ingat tadi tahapnya susu, suksinil dan suksinat. Berarti di sini terjadi pembentukan ATP. Ingat kata susu, berarti susu menghasilkan ATP ya. Suksinil ke suksinat. Oke anakku sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Semoga tetap menjadi pelajar andalan Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru pendamping dalam hal ini berkolaborasi dalam mencerdaskan anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki.